Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhawaluddin SEMST, dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Kali ini saya akan mengenalkan terkait dengan pengenalan mata kuliah pembelajaran e-commerce. Deskripsi umum mata kuliah. Mata kuliah e-commerce terdiri dari 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup bisnis e-commerce, meliputi sistem transaksi, keamanan, cara belanja dan melakukan penawaran di marketplace, kemudian etika di dalam bisnis e-commerce, dan berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik di dalam bisnis e-commerce itu sendiri. Adapun kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan untuk mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar prinsip e-commerce, kemudian mahasiswa memahami konsep dalam mengelola permintaan dan penawaran produk ataupun jasa di dalam e-commerce. Mahasiswa memahami konsep dasar pengambilan keputusan manajerial di dalam e-commerce, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan bisnis e-commerce di dunia nyata sebagai bahan acuan mereka untuk menuju jenjang setelah perkuliahan, yaitu memiliki wawasan kewirausahaan yang baik dan menerapkan bisnis e-commerce itu sendiri. Nah, adapun pokok bahasan dalam mata kuliah e-commerce terdiri dari 16 kali pertemuan, di dalamnya ada UTS dan UAS. Adapun materi yang dibahas adalah kontrak perkuliahan dan silabus, kemudian ada pendahuluan perkembangan bisnis e-commerce, ada tahapan pembangunan sistem e-commerce, merancang sistem e-commerce, strategi e-commerce, evaluasi bisnis e-commerce, kemudian ada bisnis model dalam e-commerce, ada juga kemudian enterprise resource planning, kemudian ada customer relationship management, ada supply chain management, payment system, dan keamanan bisnis e-commerce. Agar kemudian pokok bahasan tersebut dapat tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, maka dalam perkuliahan saya menerapkan metode delivery, yaitu memberikan penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa secara interaktif dan memotivasi mahasiswa agar kemudian dapat mengimplementasikan bisnis e-commerce di dunia nyata sebagai bahan untuk mahasiswa agar nanti setelah pasca kampus bisa melakukan kewirausahaan menggunakan bisnis e-commerce. Kemudian ada interaksi, yaitu melakukan beberapa interaksi berupa tanya jawab, diskusi, sharing. Interaksi ini bisa kemudian dilakukan di dalam kelas ataupun menggunakan media yang lain seperti kemudian WhatsApp group, Google Classroom, dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada interaksi dengan mahasiswa dengan baik. Yang terakhir adalah asesmen, yaitu pemberian tugas yang diberikan baik itu secara individu, kelompok, ataupun kemudian tugas proyek mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa di akhir perkuliahan. Nah, agar menunjang pembelajaran juga, maka ada buku ajar yang kemudian saya gunakan. Di sini ada dua buku ajar yang harus dimiliki oleh siswa, dan buku ajar ini ada di dalam softfile atau e-book ya. Yang pertama e-commerce 2021 dan 2022 Business Technology and Society dari London, dan ada e-commerce konsep dan prinsip aplikasi terbitan dari Springer, pengarahnya adalah Ming Sin Chen. Nah, ini juga ada e-booknya, dan kemudian saya berikan e-booknya ini sebagai bahan untuk mereka diskusi dan belajar mengenai
bahasa Inggris agar terbiasa menggunakan bahasa asing. Nah, secara umum sebelum memulai perkuliahan akan ada kontrak pembelajaran yang akan saya berikan dan kita sepakati bersama dengan mahasiswa. Adapun kontrak pembelajarannya adalah yang pertama berpakaian rapi dan sopan, yang kedua kehadiran kuliah bersifat wajib bagi mahasiswa dan sifatnya adalah dinyatakan lulus dengan kehadiran di atas 75%. Kemudian mahasiswa diharapkan datang tepat waktu. Jika dengan alasan tertentu tidak bisa tepat waktu, maksimal keterlambatannya adalah 15 menit. Kemudian mahasiswa mengerjakan semua tugas yang telah diberikan, baik itu tugas individu, tugas kelompok, dan tugas akhir. Nah, tugas ini nanti akan menjadi salah satu komponen nilai yang akan saya berikan atau komponen nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa. Nilai tugas akan dibebankan kepada mahasiswa berupa 15%, ada nilai kehadiran, ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai UAS, dan ada nilai etika. Nah, etika ini berkaitan dengan sopan santun dan dress code di dalam kelas gitu ya, agar kemudian menunjang mahasiswa dalam belajar. Nah, itu mungkin perkenalan singkat mengenai mata kuliah e-commerce. Selanjutnya akan ada pengenalan kelas yang langsung kita saksikan videonya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Oke Pak, baik ya. Mantap, dapat bertemu kembali dengan teman-teman. Kali ini di minggu keberapa teman-teman? 9. Ke-9. Ya, minggu ke-9 pembahasan kita hari ini adalah ICRM gitu ya, atau Customer Relationship Management pada bisnis online atau pada e-commerce. Nah, sebelum kita mulai diskusi seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa masing-masing. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan, juga ilmu yang bermanfaat. Oke, teman-teman semua, kita mulai berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, kita hari ini berbicara terkait dengan Customer Relationship Management. Nah, ada yang tahu apa relationship management ini? Kayak lebih ke apa mas? Hubungan berkelanjutan kepada konsumen. Oke, betul ya, hubungan berkelanjutan dengan konsumen. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep hubungan terhadap pelanggan. Nah, apa kaitannya? Kaitannya dengan e-commerce tentunya ya, seperti itu. Kemudian pemahaman e-commerce di ICRM di organisasi dan berbagai cara agar ICRM bisa diimplementasikan di lapangan, terutama di bisnis e-commerce. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya CRM ini hubungan antara pebisnis gitu ya, atau market online, marketplace yang kemudian berhubungan dengan konsumen itu sendiri. Dan di sana ada sales, ada service, ada kuantiti dan support yang kemudian saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, di sini kemudian CRM itu juga disebut dengan customer management. Jadi bagaimana kemudian seorang manajer atau seorang bisnis mengelola data-data konsumen dengan baik. Nah, di sana kemudian data-data tersebut digunakan untuk menciptakan, mengembangkan dan meningkatkan hubungan pelanggan yang ditargetkan. Pelanggan yang kemudian menjadi target market di perusahaan tersebut. Jadi ini berkaitan mesin. Nah, itu baru diskon harga, diskon harga. Tersebut. Nah, sehingga di sana akan mendapatkan diskon atau
penjagaannya agarnya tetap misalkan kita membeli toko ya. Nah, secara umum sistem ICRM ini efektif gitu ya, efektif juga digunakan untuk melacak riwayat pelanggan melalui beberapa saluran secara real time. Kita kemarin sudah bahas yang mengenai data-data yang ada di sistem terpadu. Kalau kemudian data di online itu harus real time. Nah, itu bisa dianalisis database-nya untuk keperluan strategi perusahaan. Sehingga apa? ICRM ini bisa bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan hubungan pelanggan, layanan dan hubungannya. Yang kedua, kemudian mencocokkan perilaku pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ICRM juga bisa digunakan untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan di dalam bisnis. Jadi banyak sekali kemudian manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kemudian menerapkan ICRM ini. Hanya saja kemudian kalau misalnya perusahaan kecil, pemanfaatan ICRM ini lebih mudah karena apa? Konsumennya juga lebih sedikit. Nah, kendalanya ketika kemudian perusahaannya semakin besar, maka kemudian konsumennya juga akan semakin banyak. Nah, di sana kemudian mengelola hubungan dengan konsumen itu menjadi enggan karena tidak semua konsumen bisa ditangani dengan baik. Nah, pemanfaatan teknologi saat ini atau media sosial atau e-commerce itu bisa dengan mudah gitu. Harusnya mengimplementasikan dengan ICRM ini karena pakainya teknologi saja gitu ya, jadi lebih mudah. Secara umum gambarannya seperti ini konsepnya ya. Nanti bisa teman-teman pelajari workflow-nya. Nah, di dalam CRM ini atau ICRM ini ada 4 tahapan sebenarnya teman-teman semua untuk membidik konsumen. Yang pertama itu tahapannya adalah customer selection. Jadi CRM ini tadi saya sudah jelaskan sebenarnya bukan hanya mempertahankan konsumen, tapi kemudian mencari target konsumen atau target pelanggan. Nah, di sini tentunya kalau misalnya kita menerapkan di CRM gitu ya, dari database yang masuk di dalam data kita itu bisa dijadikan strategi. Misalkan di situ ada target range usia, kita bisa kaitkan, kemudian kapan waktu dalam mengklik marketplace kita atau mengunjungi marketplace kita itu juga bisa. Nah, di sini contohnya kemudian suatu perusahaan online menyewakan tas branded gitu ya. Tentunya target konsumennya adalah perusahaan ini adalah sebagian besar adalah ibu-ibu sosialita, wanita karir. Nah, itu bisa dilihat dari misalkan kunjungannya gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ICRM ini sebenarnya bukan hanya mempertahankan tapi juga mencari konsumen. Nah, yang kedua adalah customer acquisition. Jadi merupakan bagian strategi perusahaan yang dimaksud untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, ini lebih spesifik gitu ya. Jadi sasarannya adalah mendapatkan pelanggan baru. Misalkan perusahaan e-commerce menjual kosmetik, memberikan free trial kit gitu bagi setiap pelanggannya. Nah, ini juga bagian dari CRM. Kemudian retention. Nah, kalau retention ini lebih ke arah strategi perusahaan yang berupa aktivitas marketing untuk perusahaan menjaga loyalitas konsumen. Nah, di sini misalkan aplikasi memberikan bonus cashback, kemudian poin gitu ya, dan lain sebagainya, itu juga bagian dari retention. Nah, yang terakhir adalah customer retention. Nah, kalau extension ini berarti kemudian harapannya ada pembelian yang lebih ketika kemudian kita mempromosikan suatu produk. Nah, ketika kemudian pelanggannya loyal, maka dengan sendirinya gitu ya, ketika ada promo-promo, maka biasanya pelanggan tersebut akan membeli lebih. Maka retention extension ini lebih ke arah upselling, jadi banyak sekali membeli produk kita. Jika ada promo-promo yang menarik, misalkan di sini semakin besar bonus diskon, maka orang akan cenderung untuk membeli produk kita. Nah, ini dari artikel ya yang saya ambil, memang ada 4 tahapan di dalam retention ini.
Nah, itu mungkin teman-teman semua pembahasan kita mengenai CRM. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi yang ketiga ya. Akan ada diskusi. Nah, diskusi kelompok berapa teman-teman? Kelompok 8. Oke, silakan kelompok 8 dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini dan teman saya yang ada dua. Izinkan kita ada di sini saya dan kelompok mempresentasikan hasil kerja kami. Yang perkenalkan nama saya Muhammad Adi Maulana Hadiat. Dan di samping saya ada Alifia Hendrawan. kita di sini akan membahas tentang customer resource planning atau CRM. Nah, CRM ini adalah sebuah strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Jadi secara tidak langsung dari CRM ini seperti Bapak yang tadi jelaskan bahwa kita di CRM ini yaitu meningkatkan, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Di mana apabila kita memberikan pelayanan yang cukup bagus terhadap pelanggan kita, secara tidak langsung customer itu tidak akan tanggung tidak ingin belanja lagi ke kita. Terus di sini ada aspek penting, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama yang perlu dibenahi perusahaan dalam proses CRM yaitu orang, proses dan prosedur serta dan sistem dan teknologi. Terus ada modul-modul CRM. Yang pertama ada sales, menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross selling dan upselling. Yang dimana sales ini seperti kita ketahui adalah pemasaran produk. Yang dimana sales tidak hanya memasarkan produk, tapi sales juga harus mencari tahu kebutuhan apa yang diinginkan keinginan customer. Jadi supaya kita bisa dapat memasarkan dengan secara tepat produk yang kita jual kepada customer. Terus kedua ada direct marketing and full CRM dapat mengotomasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Terus di yang ketiga ini ada customer service dan support. CRM membantu manajer customer service secara cepat, membuat, menunjuk, dan mengelola permintaan layanan. Jadi dari CRM juga menyediakan ada yang namanya customer service, yang dimana keluhan atau kritik dan saran itu bisa dihubungi melalui customer service. Konsep CRM. Beberapa aktivitas utama dari konsep CRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Yang kelima, interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customers. Manfaat CRM. Manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan time to market. Kemudian selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada implementasi CRM. Beberapa fakta yang menjadi alasan mengapa perusahaan memerlukan sistem CRM. Yang pertama, butuh biaya 6 kali lebih besar untuk
menjual suatu produk kepada pelanggan baru dibandingkan dengan menjual kepada pelanggan lama. Yang kedua, pelanggan yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan menceritakan pengalamannya kepada 8 dari 10 orang yang ditemuinya. Yang ketiga, penjualan produk kepada pelanggan baru hanya mencapai 15% dari keseluruhan penjualan produk tersebut. Sedangkan penjualan suatu produk kepada pelanggan lama mencapai 50% dari total keseluruhan penjualan produk tersebut. Yang keempat, 70% dari pelanggan yang menyampaikan keluhan jika ditanggapi dengan cepat dan baik maka akan membawa suatu dampak yang bagus bagi perusahaan. Yang terakhir, lebih dari 90% perusahaan yang ada belum mempunyai sistem e-commerce yang terintegrasi antara sistem penjualan dan pelayanan. Oke, teman-teman, kita buka sesi diskusi. Kita buka dengan 3 penanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, Dari Ismail dulu. kamu mau bertanya? Izin bertanya, apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan customer relationship management? Pertanyaannya, bagaimana peran penting CRM di sebuah perusahaan dalam meningkatkan customer service agar semakin berkembang? Oke, satu lagi yang bertanya. Oh, Ali. Bagaimana jika suatu perusahaan tidak menerapkan CRM? Tadi sama. Ya, sama. Keuntungan seperti apa yang didapatkan perusahaan dengan mengimplementasikan CRM? Baik, terima kasih ya teman-teman. Silakan didiskusikan dulu, cari jawabannya. Presentasinya sudah bagus ya, poin-poinnya juga sudah bagus. Tadi dijelaskan di awalnya juga sudah bagus gitu kan, dengan kata-kata. Nah, kemudian juga isinya juga sudah bagus. Hanya saja kemudian konteksnya ini lebih ke CRM secara konvensional atau bisnis yang memang bisnis tidak daring. Namun teman-teman semua, konteks ini bisa juga kita implementasikan di dalam marketplace atau kemudian bisnis e-commerce gitu ya. Jadi teman-teman ketika kemudian memahami CRM ini penting juga ketika teman-teman bisnis online atau melakukan bisnis secara di marketplace gitu ya dengan menerapkan CRM ini. Jadi harapannya kemudian konsumen kita lebih terjaga, kemudian konsumen kita lebih loyal, konsumen kita tentunya tidak berpindah ke perusahaan yang lain atau produk yang lain atau toko yang lain seperti itu di e-commerce. Terima kasih. Nah, silakan diskusikan dulu. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Jadi jika perusahaan tidak menerapkan CRM, yang akan terjadi karyawan akan menggunakan cara manual untuk melakukan input data, yang mana membuat data tersebut sulit untuk diakses oleh karyawan lainnya. Kemudian ketidakmampuan perusahaan dalam menerapkan CRM ini merupakan tanda utama bahwa perusahaan itu harus menerapkan sistem CRM ini. Ya, oke, gimana pertanyaan? Sudah jelas jawabannya? Jelas Pak. Oke, ya sebenarnya kalau misalnya tidak menerapkan CRM gitu ya, kalau kita membuat membership kan tadi konsumen itu diminta untuk mengisi data-data. Nah, data-data itulah yang kemudian digunakan sebagai wujud strategi nanti atau menghubungi konsumen, melakukan interaksi dengan konsumen. Nah, kalau di dunia e-commerce ya tentunya data-data tersebut sudah ter-include ya. Jadi ketika teman-teman download aplikasi atau masuk ke dalam web, biasanya kemudian teman-teman diminta untuk registrasi di sana. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Minimal menggunakan email. Nah, dengan cara itu berarti kemudian ada data-data yang masuk. Data-data ini yang kemudian digunakan untuk melakukan hubungan baik dengan konsumen, bukan hanya sebatas data, tentunya bisa dilakukan juga strategi-strategi marketing di sana. Nah, kalau belum menerapkan ya berarti saat ini juga harusnya kemudian bisa menerapkan CRM ini. Jadi konsumennya didata dengan baik, dilakukan hubungan yang baik. Nah, kita kasih tepuk tangan buat kelompok.
presentasi kami hari ini, CRM merupakan strategi komprehensif dari perusahaan agar setiap proses dari daur hidup pelanggan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal. Tujuan utama meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan akhir memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sekiranya ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kalau lebih mohon maaf, Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah satu perbuatan yang kurang berkenan, kita berjumpa lagi pengajukan di jam yang sama. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.